Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GKI Marta Direja Purwokerto. Sungguh berbahagia sekali jikalau pada Kamis ini kita boleh berjumpa kembali di dalam Kalam Online tanggal 15 Juni 2023. Dan kita nanti akan bersama-sama merenungkan suatu tema yaitu menjaga hati. Dan akan didasari dari bacaan kita yaitu Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara kita awali Kalam Online ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2 bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami ketika kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu. Oleh karena Engkau telah menebus kami, membayar lunas kami, sehingga kami dibebaskan dari belenggu dosa, dari perbudakan atas dosa, sehingga kami hidup untuk Engkau. Kami hidup untuk Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu di dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa rindu untuk mendengarkan suara-Mu, berita firman Tuhan yang senantiasa menguatkan, menghibur, menuntun kami, bahkan mengajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan syukur pada saat ini kami akan bersama-sama mempergumulkan akan sabda firman-Mu. Kami mohon akan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami masing-masing dimanapun kami berada, sehingga kami dapat memahami sabda firman-Mu dan menaatinya. Berkati juga anak-Mu yang Engkau panggil, Engkau pimpin untuk memberitakan berita firman Tuhan ini, supaya Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus, supaya mampu menyampaikan dengan baik, lancar, dan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema yaitu menjaga hati. Nah, berbicara soal hati, kalau kita tidak berhati-hati, maka hati
hati yang kita miliki ini bisa jadi menjadi hati yang tidak bersih, hati yang kotor, hati yang penuh dengan hawa nafsu kejahatan. Dan itu biasanya terjadi ketika kita tidak hidup menurut dengan firman Tuhan, tidak menurut hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biasanya hidup di mana hati yang tidak bersih ini akan memunculkan sikap hidup, perbuatan hidup, perkataan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yang biasanya mencederai sesama kita, bahkan mencederai hati Tuhan. Nah, oleh karena itu pada petang sore hari ini di dalam Kalam Online, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berefleksi melalui kisah Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Dan kita akan bersama-sama membaca bagian demi bagian supaya kita sungguh-sungguh pada akhirnya nanti mampu menjaga hati kita untuk Tuhan. Bagaimana kisahnya? Diceritakan demikian. Di ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara, di sini kita tahu ada sepasang suami istri yang namanya Ananias dan Safira. Mereka rupa-rupanya mempunyai sebidang tanah. Dan jikalau kita membaca ke belakang, gaya hidup, cara hidup jemaat mula-mula, mereka selalu hidup bersama dan bahkan menjual segala kepunyaan mereka yang pribadi itu untuk kemudian hasilnya nanti diberikan kepada saudara-saudara seimannya yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan ketika kita membaca ayat ini, pasangan yang bernama Ananias dan Safira ini juga mengikuti cara hidup jemaat pada waktu itu. Ia menjual sebidang tanah. Memang tidak dijelaskan sebidang tanah ini ukurannya berapa, lalu hasil penjualannya nominalnya berapa, secara detail memang tidak dicatat di dalam Kisah Para Rasul ini. Namun satu yang pasti bahwa sebidang tanah itu berhasil mereka jual. Dan menariknya, ketika Ananias ini menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, ternyata diketahui oleh istrinya yang bernama Safira. Sehingga kedua pasangan ini sama-sama tahu bahwa hasil penjualan itu tidak sepenuhnya mereka bawa kepada rasul-rasul. Diceritakan di ayat yang kedua, ternyata mereka hanya membawa sebagian yang lain untuk kemudian nanti diletakkan di depan kaki rasul-rasul atau diberikan kepada rasul-rasul. Jadi intinya tanah yang terjual ini tidak seluruhnya hasilnya diberikan, tetapi ditahan sebagian. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bapak Ibu Saudara, menariknya di sini Petrus mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Ananias. Tidak dijelaskan bagaimana Petrus ini mengetahui apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Ananias ketika ia menahan sebagian dari hasil penjualan sebidang tanah itu. Bisa jadi hal ini oleh karena kuasa ilahi, dan kita tahu bahwa mereka, baik Ananias dan Safira, menahan sebagian dari penjualan tanah itu. Sehingga Petrus yang tahu situasi yang sebenarnya kemudian berkata kepada Ananias sebuah pertanyaan yang tentunya to the point, langsung tepat sasaran, dengan mengatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Hati yang dikuasai iblis itu yang ingin dituju oleh Petrus. Hati Ananias ternyata dikuasai oleh iblis sehingga ia dengan berani mendustai Roh Kudus. Dan kita tahu sebagai orang percaya, dosa yang tidak dapat diampuni adalah mendustai Roh Kudus. Jadi Ananias sangat berani, sangat lancang ketika hatinya itu tidak dijaga kemurniannya untuk Tuhan, tetapi justru hatinya itu dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh hawa nafsu. Bisa jadi Ananias ini ikut-ikutan seperti orang kebanyakan pada waktu itu hidup secara jemaat mula-mula, menjual hasilnya lalu dibagikan. Tetapi dalam hal ini Ananias tidak bisa sepenuhnya memberikan hasil dari penjualan itu, namun ingin dirinya kelihatan menonjol, kelihatan tampil lebih dibandingkan dengan yang lain. Sehingga Petrus berkata kembali kepada Ananias, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan bahkan setelah dijual pun hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Jadi Petrus ingin mengatakan bahwa sebidang tanah itu adalah mutlak kepunyaanmu. Dan ketika engkau menjualnya dan mau diberikan berapapun, itu tidak ada masalah. Karena semuanya itu tetap dalam kuasamu. Tetapi yang menjadi persoalan, Ananias ini merencanakan perbuatan yang jahat ketika hatinya tidak dijaga dengan baik. Hatinya kotor, hatinya dikuasai oleh iblis sehingga ia mereka-rekakan yang jahat dengan memberikan hasil penjualan itu hanya sebagian dan bukan seluruhnya. Dan sekali lagi Petrus mengatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Lalu cerita selanjutnya di dalam ayat 5 dan ke-6 menarik. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, pergi menguburnya. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar perkataan itu diceritakan, rebahlah Ananias.
Dan ketika rebah ini bukan rebah karena tidur, tetapi diceritakan dengan sangat jelas dan gamblang, putuslah nyawanya. Jikalau kita bertanya kenapa kok bisa putus nyawanya, tentu kita tidak tahu karena tidak dijelaskan dengan rinci, tetapi satu hal yang pasti itu adalah karena hukuman dari Allah, karena Ananias hatinya dikuasai iblis dan mendustai Roh Kudus. Ia mendustai Allah sehingga Allah murka kepadanya dan menghukum Ananias. Dan seketika itu juga putuslah nyawanya. Dan tentu saja kejadian ini membuat banyak orang ketakutan. Semua orang yang mendengar hal itu ketakutan. Karena bagaimana kuasa Allah dinyatakan dengan sangat tegas kepada Ananias. Hati yang dikuasai iblis tidak diberi kesempatan ketika mendustai Roh Kudus. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Dan pada waktu itu ketika ada seseorang meninggal dunia, maka jenazah itu cepat sekali membusuk. Sehingga pada zaman itu orang-orang segera mengapani mayat atau jenazah itu lalu segera mengusung dan menguburkannya. Supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya dengan pembusukan atau bau dari pembusukan itu sehingga mereka semua terganggu. Jadi anak-anak muda ini mengambil inisiatif, mengapani mayat, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Lalu diceritakan kemudian di ayat 7 dan 8. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Bapak Ibu Saudara, ketika Ananias mati, putus nyawanya, tidak ada istrinya Safira di sampingnya. Baru kira-kira 3 jam kemudian, istri Ananias juga datang ke tempat di mana Petrus berada. Mungkin juga pada waktu itu jarak Safira jauh daripada tempat dari Petrus ini. Ataukah memang ia memang menunda kedatangannya, kehadirannya ke tempat Petrus berada. Tetapi yang jelas 3 jam kemudian masuklah istri Ananias dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi, bahwa suaminya Ananias telah meninggal, telah mati, telah putus nyawanya. Dan menariknya Petrus juga bertanya kepada Safira, istri Ananias, yang juga mengetahui bahwa suaminya itu menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Petrus berkata, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Sungguh Safira sudah memiliki rancangan yang sama dengan Ananias. Sehingga ketika ia tidak tahu apa yang terjadi, ia tetap menyebutkan angka yang disebut oleh Petrus. Dia mengatakan betul sekian. Walaupun kita tidak tahu nominalnya, tetapi ketika Petrus mengatakan dan betul sekian, maka Petrus tahu bahwa Safira pun ikut berbohong bersama dengan suaminya itu. Lalu ayat yang ke-9 kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
tanpa tedeng aling-aling, langsung to the point, ke fokusnya. Petrus langsung berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Jadi ini adalah kerjasama suami istri yang dua-duanya hatinya tidak dijaga baik-baik, hatinya dikuasai oleh iblis sehingga hawa nafsu duniawi sungguh meliputi kehidupan mereka. Sampai-sampai mereka bersepakat mendustai roh Tuhan, mencobai roh Tuhan. Dan Petrus berkata, "Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu." Orang-orang muda yang tadinya mengapani, mengusung keluar dan mengubur Ananias sekarang telah kembali. Dan mereka berada di depan pintu. Dan Petrus pun mengatakan, "Mereka akan mengusung engkau juga keluar." Jadi sama seperti Ananias, Safira pun juga diberikan perkataan bahwa engkau akan diusung keluar. Safira akan mengalami kejadian situasi yang sama dengan apa yang dialami oleh suaminya itu. Sehingga di ayat yang ke-10 dan ke-11 dikatakan, "Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya." Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara, seiring dengan perkataan Petrus bahwa orang-orang muda ini juga akan mengusung Safira, maka diceritakan rebahlah perempuan itu. Seketika itu juga, pada waktu itu juga, di depan kaki Petrus. Dan diceritakan putuslah nyawanya, mati, meninggal, sama seperti yang terjadi pada Ananias suaminya. Dan menariknya orang-orang muda yang tadi sudah menguburkan Ananias, mereka ketika masuk juga mendapati Safira ini juga sudah mati. Lalu seperti apa yang sudah ia lakukan kepada Ananias, mereka juga mengusungnya keluar dan menguburnya. Dikuburkan di samping suaminya yang telah bersepakat untuk mendustai roh Tuhan. Dan tentu saja mereka yang melihat kejadian itu sangatlah ketakutan. Seluruh jemaat yang tahu mengenai peristiwa ini, mereka ketakutan. Dan semua orang yang mendengar cerita ini pun juga mengalami ketakutan. Mereka perlu menjaga hati dengan sungguh-sungguh, supaya hatinya benar-benar tetap bersih, tetap murni, hanya untuk Tuhan dan tidak dikuasai oleh iblis, di mana hawa nafsu akan membelenggu hatinya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini, sebagai murid-murid Kristus, sebagai jemaat yang hidup pada saat ini, kita pun diundang untuk menjaga hati, supaya hati kita tidak dikuasai oleh iblis, supaya kita tidak merencanakan yang jahat, baik seorang diri maupun bersepakat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan mendustai Roh Kudus. Karena kita tahu dengan mendustai Roh Kudus, kita mendustai Allah. Yuk kita sama-sama menjaga hati dengan cara kita terus bertekun di dalam doa, punya hubungan yang indah, yang mesra bersama dengan Tuhan ketika kita memiliki waktu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Lebih daripada itu, kita pun juga harus senantiasa menjaga hati kita dengan belajar akan firman Tuhan.
Belajar bukan hanya sekedar menghafal, namun kita memahami dengan betul, dengan sungguh-sungguh, dan bahkan memelihara firman itu di dalam hati kita. Dan yang terpenting adalah melakukan firman itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena dengan jalan demikian, kita akan mampu untuk menjaga hati, oleh karena Roh Kudus akan menyertai kita. Karena kita juga punya senjata, yaitu dengan kita berdoa dan firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Maukah saudaraku, kita menjaga hati untuk Tuhan? Tentu jikalau kita hidup di tengah dunia ini, tidak ingin didustai, tidak ingin diduakan, dan kita tidak ingin hatinya terbagi ketika ada orang lain mencintai kita, maka kita pun juga turut diundang menjaga hati kita satu-satunya untuk Tuhan, karena Ia adalah kekasih jiwa kita yang telah berkorban nyawa, menyerahkan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, sehingga kita semua mendapatkan keselamatan. Kiranya Tuhan yang menyertai kehidupan kita semua hari lepas hari. Amin. Mari kita menaikkan doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih untuk berita firman Tuhan yang boleh kami pelajari di dalam kalam online sore hari ini. Kami belajar untuk menjaga hati kami supaya tetap murni hanya untuk Tuhan dan tidak dikuasai oleh iblis, tidak dikuasai oleh hawa nafsu duniawi yang akan merusak kehidupan kami dan terkhusus merusak hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan dan menghibur kami, supaya kami mampu menjalankan tugas pelayanan kami dengan tetap menjaga hati kami, tetap murni, tulus, dan senantiasa mencintai Tuhan di dalam hidup ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh para peserta kalam online pada sore hari ini. Kami berdoa untuk mereka semua dimanapun mereka berada, dengan berbagai pergumulan hidup yang mungkin saat ini sedang dihadapi dan bahkan hampir menyerah. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka, Engkau tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, supaya hati mereka tidak lemah dan kemudian jatuh ke tangan iblis, untuk kemudian mencari jalan keluar yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, jalan keluar yang jahat dan sesat yang akan mendustai Roh Kudus. Kami mohon Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, supaya mereka mampu menemukan jalan keluar yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan menyelesaikan berbagai persoalan, pergumulan hidup yang mereka alami. Baik pergumulan di tengah keluarga, bersama dengan orang tua, anak, kakak, adik, pasangan suami istri. Khususnya pergumulan di tengah pekerjaan dan usaha, ketika mereka harus berjibaku, bergelut dengan dunia ini yang semakin maju dan akan semakin banyak persaingan di dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan yang memberkati. Di dalam pergumulan studi, Tuhan juga memberkati mereka supaya dapat belajar dengan baik. Bahkan juga pergumulan di dalam melayani Tuhan, dimanapun mereka saat ini berjemaat dan terkhusus di GKI Marta Dirja Purwokerto, supaya mereka imannya tidak luntur, imannya tidak goyah, namun tetap teguh melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang mereka miliki. Berkati juga pergumulan mereka di tengah bangsa dan negara ini, ketika hidup kami mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan melalui pemerintah bangsa kami. Kami mohon Tuhan yang juga menyertai kehidupan kami sebagai warga negara, sehingga kami mampu menyuarakan suara kebenaran yang datangnya dari Tuhan, sehingga para pemimpin kami mendengar suara kami dan mereka pun dapat memperhatikan kami semua dan menyejahterakan kami.
Karena kami yakin dan percaya Engkau akan menyejahterakan akan kehidupan kami melalui pemerintah bangsa kami yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah yang seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah Sang Immanuel, Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami, menyertai hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa berkat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekian untuk kalam online pada sore hari ini, dan sampai jumpa di kalam online selanjutnya. Tuhan memberkati kita bersama. Amin.